apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini, kita akan membahas tentang next date ya. Next date. Ya, kira-kira kisah cinta kalian selanjutnya seperti apa? Hubungan romansa kalian selanjutnya seperti apa? Dan ini khusus untuk single ya. Jadi untuk yang single, kira-kira seperti apa sih percintaan kalian selanjutnya? Bagaimana hubungan percintaan yang bisa jadi akan datang dalam hidup kalian ya. Selanjutnya nih, bagaimana nih kisah cintanya? Kita akan lihat di sini, tapi ingat ya, ini tidak dibuat khusus untuk satu orang, ini adalah general reading. Jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Sikapi secara bijaksana dan cerdas, karena jika ini menghibur, ini hanyalah sekedar konten hiburan. Kalau nggak menghibur, nggak suka, skip aja. Gampang kan? Oke? Baik, ingat ini tidak harus dan tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton ya. Untuk kalian yang ingin personal reading, pembacaan yang personal, yang lebih panjang, lebih mendalam ya, kalian bisa ambil saja personal reading. Caranya bagaimana? Itu ada di description box atau di bagian informasi channel YouTube ini. Jadi di YouTube ini ada tentang informasi, deskripsi di YouTube itu ya. Nah, itu bisa kalian lihat. Selama keterangan tentang personal reading ada di situ, artinya personal reading masih available, masih dibuka. Oke, silakan daftar. Baik ya. Itu bagi yang ingin personal reading. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Kalian fokus pada pertanyaannya, pada topiknya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Ingat, intuisi kalian ya. Grup 1, grup 2, grup 3. 1, 2, 3. Aku akan buka masing-masing grupnya. Nanti kalian bisa lihat ya. Setelah dibuka, kalian juga bisa sih memilih berdasarkan intuisi setelah kartu ini dibuka. Tetapi bagusnya sih seperti ini ya, kalau sama kira-kira mana yang paling memanggil kalian ya. Kalau kalian butuh pembeda, aku akan buka kartunya, tapi tetap gunakan intuisi, oke? Oke, ini adalah setelah kartu dibuka ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang berdasarkan intuisi kalian ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan untuk kalian. Grup 1, 2, dan 3. Oke, grup 1. Ini adalah kartu pilihan kalian ya. Pesan yang ada di sini adalah mengamati langkah kembali. Mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi ya. Jadi ini tulisan yang ada di sini pesannya ya. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Nah, ini pesannya ya untuk grup 1. Oke, aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiak ya. Di sini kuat sekali energi Pisces ya, kuat banget. Kemudian ada Virgo, ada Libra, ada Leo, Scorpio, Taurus, Aquarius, ada Aries juga di sini. Oke, itu yang aku lihat ada di sini ya untuk grup 1. Grup 1 kalau aku lihat sebenarnya ini tentang hubungan yang gini. Kalau aku lihat ya, energinya tuh orang yang ada di sini. Mereka itu masih terikat sama masa lalu. Jadi hubungannya sama orang di masa lalu itu sebenarnya sudah berakhir, tetapi secara jiwa itu masih terikat, masih terkoneksi, ya belum bisa move on. Jadi apapun yang ada di depan maupun yang di depan itu bagus, ya. Tapi kalau situasinya seperti ini memang seperti orang yang belum siap untuk menerima blessing selanjutnya gitu loh, termasuk dalam dunia percintaan dan kehidupan secara umum ya, dalam finansial juga itu yang kulihat di sini, gitu. Karena masih, terkungkung dalam kesedihannya dan mungkin harapan yang besar sama masa lalu itu yang kulihat di sini. Ingat ya, ini bisa vice versa, bisa yang aku baca adalah energi kalian, dari sudut pandang kalian, bisa yang aku baca dari sudut pandang orang yang terkoneksi dengan kalian dalam pembacaan ini, oke? Nah, di sini aku juga menggunakan oracle cards buatan aku yang lain ya. Kalau ini kan The Dusty Pink Oracle, ini ada Ocean of Emotions Oracle ya.
Ya, perasaan ini membunuhku. Nah, kalau aku lihat sih ini jelas energi orang yang belum move on ya. Di sini mengatakan perasaan ini membunuhku. Jadi betapa mereka itu tersiksa di sini ya. Terus di sini ada tell the truth gitu ya. Coba katakan yang sejujurnya, sejujurnya dan sesungguhnya tentang perasaanmu. Kira-kira itu yang ingin disampaikan orang yang ada di sini ya. Apakah ini kalian atau orang yang terkoneksi dengan kalian itu ya. Intinya sih orang ini rindu banget ya, tersiksa. Di sini bahkan ada Five of Cups juga gitu ya. Tapi rasanya tuh dia tahu kalau kembali tuh itu tidak akan berhasil juga. Tapi ini perasaan yang gimana ya? Ini perasaan galau yang umum sekali gitu di masa transisi. Jadi sudah berakhir tapi sebenarnya complicated gitu loh, belum benar-benar berakhir gitu. Ya, jadi belum benar-benar move on dan merdeka gitu. Ya complicated memang ya, sedih, ada rasa rindu, rasa rasa ini sangat menyiksa gitu ya, ingin mengatakan bahwa masih ingin kembali, bahwa masih rindu gitu ya, ingin memperbaiki, masih ada harapan besar sebenarnya dalam hati. Tetapi secara logika mereka pun sadar bahwa kalau kembali itu juga nggak akan berhasil gitu loh. Jadi inilah yang bikin galau gitu. Apa ya? Ya mereka kayak galau dan nah di sini ada Nine of Sword kan, kayak nggak ngerti gitu harus bagaimana gitu. Jadi, sedih sih, sedih banget, galau banget, tapi kalau disuruh kembali juga nggak mau gitu loh. Udah ngerti hubungan itu seperti itu gitu. Jadi ya seperti itu aja terkungkung di situ, tapi ya wajar, ini hal yang wajar ya, maksudnya di luar sana banyak yang seperti ini dan ini manusiawi, ini biasanya ya disebut masa transisi lah ya. Jadi memang ada masanya kita galau, ada masanya kita sedih gitu. Dan itu hal yang wajar gitu. Nggak langsung wah kita bisa bebas merdeka. Ya begitulah hidup gitu kan. Di hidup ini pasti kita akan merasakan sedih juga, merasa kehilangan, harus apa ya, harus menghadapi itu semua gitu. Harus suka nggak suka harus menghadapi rasa sedih yang mungkin saja akan kita temui, itu pasti akan kita temui gitu. Rasa sedih untuk case apapun, nggak harus soal percintaan gitu ya. Rasa kehilangan dan mungkin pernah merasakan rasa ketakutan gitu. Itu semua adalah rasa-rasa yang umum dihadapi oleh yang masih hidup gitu loh. Nggak hanya manusia, hewan juga seperti itu gitu. Dan kita harus struggle ya, harus berjuang untuk menghadapi itu semua. Itu bisa datang kapanpun, bisa kita temui kapanpun, suka nggak suka. Tapi ingatlah bahwa itu semua akan berlalu juga gitu ya. Mungkin di saat Mas di titik ini galau banget ini gitu ya, mereka di sini kayak nggak yakin bahwa mereka akan bisa bahagia setelah ini gitu ya. Kadang-kadang begitu gitu. Sama sih seperti orang kalau punya mimpi ya di luar sana gitu, ketika punya mimpi, punya harapan tinggi gitu ya. Mereka nggak yakin bisa meraih itu ketika mereka melihat dirinya saat ini tuh ada di posisi ya ya di sini gitu loh misalkan, sedangkan yang mereka inginkan ada di sana, jauh di sana gitu. Mereka juga nggak yakin, belum bisa membayangkan gitu loh bisa mencapai hal hal itu gitu, kalau melihat kondisi mereka saat ini gitu. Tetapi semuanya akan masuk akal ketika, ya itu sudah terjadi gitu ya. Jadi, ya udah, ya kalau lagi sedih seperti ini biarkan aja waktu waktu itu berjalan ya, maksudnya ya iyalah waktu dibiarkan berjalan, masa mau disuruh berhenti, gimana ya maksudnya, biarkan waktu yang mungkin menyembuhkan. Tapi sebenarnya, bukan hanya waktu ya yang menyembuhkan, cuman kita semua pasti butuh waktu gitu. Semua butuh proses. Jadi biarkan saja, itu terjadi, let it be ya. Setelah kita ya benar sih untuk mempercepat move on itu kita harus let it be dulu ya, kita harus terima dulu ya. Benar sih menerima, berbesar hati, kayak ada proses penerimaan dulu gitu. Baru kita bisa let it go, jalan lebih lebih ringan gitu loh, gitu sih. Ya jadi ya udah kalaupun kalian entah kalian atau orang yang terkoneksi sama kalian sih ini ya,
Kalaupun merasa galau banget, sedih banget, seperti nggak mungkin lagi gue akan bahagia selanjutnya, relax ya. Nggak usah fokus sama pikiran pikiran itu, tapi juga tidak usah memaksakan diri kalian untuk langsung bangkit kalau memang belum bisa bangkit ya. Kayak orang sakit aja kalau belum bisa berdiri ya nggak usah dipaksakan langsung berdiri kan, semua butuh proses gitu. Ya udah biarkan aja, pada akhirnya percayalah bahwa ini semua akan berlalu ya, rasa sedih itu juga ada masanya, ya, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi nanti kalau kalian sudah berada di posisi depan ya, di depan nanti menerima banyak blessing dari semesta dan bisa bahagia kembali, bisa tersenyum kembali gitu ya. Nanti kalian akan melihat ke belakang dan kalian ingat, kemudian kalian melihat ke belakang, kalian bisa teringat pada masa ini bahwa dulu gue pikir ini semua nggak mungkin gitu loh, gue bisa berada di titik ini, bisa bahagia kembali, bisa free, bisa merdeka, bisa benar-benar bahagia gitu loh. Gua nggak kepikiran gitu saat berada di titik ini gitu. Akan ada masanya seperti itu nanti di depan nanti ya, ketika kalian sudah berada di posisi itu, nanti kalian akan teringat sama hal ini gitu. Bahwa kalian pun sempat underestimate gitu loh dengan diri kalian sendiri. Tapi semuanya bisa juga tercapai gitu loh. Bisa juga dilalui, bisa juga yang sedih ini akan berlalu ya gitu deh gitu ya. Jadi relax, tenang aja ya. Kalau di sini aku melihat memang um, apa ya? Ini masih terjebak pada hubungan yang complicated gitu ya. Di sini I miss you, aku merindukanmu gitu loh. Ini you are the sweetest gitu ya. Ini kayak iklan Tropicana Slim ya. Jadi ini energi orang yang jelas belum bisa move on ya. Ini adalah energi orang yang, nah bahkan di kartu ini aku melihat masih ingin coba kembali walaupun sebenarnya logikanya itu udah berteriak gitu. Udahlah, nggak mungkin lu bisa kembali lagi. Kalaupun kembali ya akan terjadi begitu-begitu lagi. Udahlah gitu. Jadi ada konflik dalam diri mereka di sini. Tapi ya meskipun sadar tapi tetap aja ada keinginan untuk kayak mencoba lagi karena gagal move on itu sih. Ya itu yang kulihat di sini. Oke. Jadi ya udah, masih berada di posisi ini ya. Posisi tidak kemana-mana, masih harus kayak bergelut dengan complicated relationship ini gitu loh. Masih harus bergelut dengan hubungan yang rumit ini. Rumit sebenarnya nggak harus rumit ya, tetapi ya namanya juga perasaan ya, namanya juga manusia gitu ya. Ya udah gitu loh. Gitu aja sih ya. Kalau udah berada di posisi ini udah nggak usah memaksakan, semua butuh waktu. Ya udah dijalani aja kalau menurut aku ya, karena orang kalau lagi sedih juga kita nggak bisa sih kayak memaksakan mereka harus bahagia seketika, itu kan bukan kepura-puraan tapi proses gitu. Dan rasa sedih itu wajar, bukan berarti orang nggak boleh merasakan sedih. Ya kalau bisa nggak merasakan sedih sama sekali ya mau-mau aja gitu ya. Tapi kan realita hidup tidak seperti itu, dan ya kenapa juga kita kayak mengada-ngada kalau memang realitanya sedih itu ada di dunia ini ya sudah gitu, ya kan? Oke, jadi grup satu ini ya, kalau kalian atau siapapun yang mungkin yang terhubung dengan kalian gitu ya, pokoknya siapapun yang dalam pembacaan ini kalau aku lihat ya, jika ingin kembali, ini kan energi seperti ingin kembali, mengulang lagi gitu loh ya. Ingat ini ya. Mau kembali mau tidak tetap ingat ini ya. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi ya. Kalaupun kembali pastikan memang ada yang bisa dievaluasi, jelas gitu. Lebih baik berproses saja, dan kalaupun memang semesta merestui untuk kembali gitu ya, itu akan kembali untuk sesuatu yang stabil gitu loh. Daripada belum berproses, masih ya memang ini hal rasa yang harus dihadapi, rasa nggak enak yang harus dihadapi, yang ya kita petik pelajarannya dan kita harus melalui rasa nggak enak itu gitu loh. Ibarat kita berenang nih, pengennya sih segera sampai ke tepian, tapi ya apa, lautan ini tetap harus diseberangi gitu loh ya, kayak gitu. Jadi ya udah sih, lebih baik seperti itu sih menurutku daripada memaksakan kembali tapi belum benar-benar jelas, belum benar-benar berproses, belum benar-benar
clear gitu loh ya. Orang kalau cuman sekedar ngomong-ngomong, baru konflik ngomong-ngomong, terus oh ya udah dia udah berubah, terus kembali gitu. Biasanya tuh nggak bertahan lama juga, biasanya akan terulang lagi drama-drama yang sebelumnya gitu. Jadi biarkan berproses aja dulu, nggak usah terburu-buru atau terkesan kayak kejar target gitu loh ya. Ketika hati belum siap, keadaan juga memang perlu perbaikan gitu, ya udah nggak perlu diproses harus segera ditempati gedung itu gitu loh. Mungkin perlu dievaluasi gitu ya, seperti itu. Jadi lebih baik berproses, kembali atau tidak itu untuk hal yang stabil. Kalaupun sudah berproses, semesta merestui itu kembali untuk sesuatu yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Daripada yang lebih kuat, kokoh lagi lah daripada yang sebelumnya yang terkesan rapuh gitu ya. Dan kalaupun tidak kembali bersama orang itu, ya akan ada yang lain yang lebih baik. Percayalah, percayalah karena begitulah. Ya, akan ada yang lebih baik tentunya karena sudah berproses. Jadi akan menarik sesuatu yang pasti lebih baik. Dan itu kayak udah hukum alam gitu ya. Oke, jadi kedepannya sebenarnya aku melihat sesuatu yang bagus ya, sebuah kebahagiaan, keberhasilan. Jadi kebahagiaan di sini akan berdampak juga pada keberhasilan keuangan kalau aku lihat ya. Oke, jadi ini memang sesuatu yang sudah berakhir. Tapi ingat, akhir itu adalah awal yang baru. Itu sudah tutup buku, ada buku lain yang perlu dibuka gitu loh ya. Nah, di sini kalau aku lihat memang siapapun ini, aku melihat ada potensi seseorang yang dewasa, penyayang, yang bisa, apa ya, pokoknya yang bisa menjadi partner yang menenangkan gitu loh. Dewasa, mengayomi, sayang, setia, pengertian, nah, ya kan? Tapi dia hanya bersanding pada seseorang yang udah stabil gitu loh secara emosional, secara kehidupan, tidak harus sukses melimpah ruah ya, tapi kelihatan energinya di sini mereka cukup stabil dan confident atau nyaman dengan diri mereka gitu. Ya, itu adalah awal atau chapter selanjutnya, awal baru atau chapter selanjutnya. Ketika semua proses ini sudah dilalui, oke? Dan memang itu semua butuh waktu gitu ya. Jadi apa yang diharapkan dari seorang pasangan, sorry, gini gini. Jadi bagaimana atau siapa, kok bagaimana siapa atau gimana ya enaknya, mmm, apa yang diharapkan dalam sebuah hubungan sebenarnya ada di depan gitu loh. Yang diharapkan dalam sebuah hubungan itu apa sih? Menginginkan pasangan yang pengertian, aku melihat di sini sih sebenarnya ada potensi itu. Menginginkan pasangan yang dewasa, ada potensi itu. Orang ini pengertian dewasa, ya. Menginginkan pasangan yang bisa mengayomi, ya. Mmm, Pokoknya secara sifat yang bagus-bagus itu yang pasti diinginkan dari seorang pasangan ya, itu ada sebenarnya ya. Tapi kadang gini loh, mungkin secara sifat itu oke, ini adalah idaman gitu ya, tapi kadang itu suka nggak suka hati orang itu ya memang ya gitu deh ya, gitu kan. Kadang kalau kita lihat, oh itu kan udah bagus, tapi dia hatinya tuh ke tempat lain gitu. Jadi ya itu loh yang aku maksud. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ini potensi orang yang sangat bagus, ya sangat ya prospeknya bagus sekali gitu loh kalau menjadi pasangan gitu loh. Ya itu yang aku bilang, apa yang diharapkan dalam sebuah hubungan kayaknya ada dalam diri orang ini ya. Kalau yang aku maksud adalah sifat-sifat yang baik gitu loh ya, yang bisa menjadi sandaran gitu. Cuman balik lagi soal suka apa nggak suka, ya lihat aja nanti gitu kan. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Terus di sini memang ya butuh kontemplasi ya. Kontemplasi untuk apa ya? em, untuk lebih memantapkan diri sih kalau kulihat. Jadi keluar dari kontemplasi itu seperti sudah membawa energi baru gitu loh. Energi yang udah lebih apa ya, lebih percaya diri, lebih nyaman sama dirinya, lebih lebih happy yang pasti ya, tapi memang meninggalkan kesan misterius di sini, gitu. Kadang orang seperti itu sih. Apa ya, setelah melalui kontemplasi memang ada hal yang berubah dalam orang itu. Tapi ya memang manusia itu kan terus tumbuh ya, orang berubah itu kan karena pikirannya yang terbuka atau hatinya yang terluka. Kalau menurut aku ya keduanya, hatinya terluka kemudian pikirannya terbuka gitu, seperti itu. Jadi
wajar kalau ada, kalau orang itu berubah. Memang ya masa kita mau berharap orang itu sama, ya mungkin yang baik-baik kita berharap tetap sama gitu, tapi ya, sebagaimana hidup ya, hidup itu dinamis, apa yang akan orang itu lalui sangat dinamis. Jadi sangat potensial sekali orang itu akan terus terbentuk gitu loh ke depannya, gitu, oke. Oke, itu yang aku lihat di sini, jadi tenang aja, ke depannya aku melihat ada, mmm, hal yang bagus gitu loh ya. Tapi ya tergantung kalian sudah siap atau belum menerima ini gitu. Ya kita nggak bisa pura-pura siap sih. Semua itu akan apa ya, semua itu muncul dari dalam diri gitu loh. Orang bisa di mulut bilang siap, tapi dalam dirinya bisa jadi belum siap dan itulah yang ditangkap oleh semesta alam gitu ya. Good luck untuk kalian grup 1, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian ya di sini. Aku akan bacakan pesan yang ada di sini. Tak pernah berubah dan akan tetap ada. Meski musim terus berganti, kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam. Tak pernah berubah dan akan tetap ada. Meski musim terus berganti, kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam. Itu pesan yang ada di kartu untuk grup 2 ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiak ya. Di sini jelas ada Capricorn, kemudian ada Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio, ada Virgo juga, ada Libra, ada Cancer. Ya, itu yang aku lihat di sini ya energinya. Oke, itu semua yang sudah aku sebutkan. Energi yang tampak untuk grup 2. Grup 2, kira-kira bagaimana next date kalian selanjutnya? Bagaimana hubungan kalian selanjutnya? Hubungan percintaan kalian, romansa kalian selanjutnya seperti apa? Kita akan lihat di sini ya. Kalau aku lihat di sini, selanjutnya ini hubungan, sorry aku ulang ya. Untuk selanjutnya, aku melihat sebuah kisah cinta yang sangat diharapkan, sangat diinginkan. Ya, justru kalau membaca pesan yang ada di sini itu lebih ke percintaan yang terlalu tergantung gitu loh, ya. Ya, aku nggak bilang kedua belah pihak seperti itu. Bisa jadi ada salah satu orang yang sangat tergantung gitu loh dalam hubungan ini gitu ya, yang sangat tergila-gila, yang sangat menginginkan, yang sangat tidak bisa lepas, yang akan sangat menggenggam gitu, yang sangat takut kehilangan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, oke? Ini energi tergila-gila dan takut kehilangan gitu ya. Ini energi yang terlalu tergantung gitu loh. Jadi ketika mereka atau siapapun itu kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat mereka gilai gitu ya, yang menjadi obsesi mereka, itu juga sebenarnya nggak bagus dampaknya gitu. Maksudnya apa ya, itu akan sangat, menyakitkan sekali lah intinya di sini, seperti kalimat yang ada di sini, "This is so painful," gitu ya. Ya gitu sih kalau mereka kehilangan orang atau sesuatu yang menjadi obsesi mereka, yang mereka, ya gimana ya, kalau dilihat sih itu obsesi ya, walaupun bukan berarti tidak ada cinta di situ gitu ya. Kalau mereka terlalu bergantung sama hal itu atau seseorang itu, atau orang itu ya, dan plus mereka terobsesi dengan sangat, ketika mereka kehilangan itu bisa sangat mengguncang, sakitnya sangat dalam, itu yang harus diwaspadai. Itu dampak nggak bagusnya gitu loh ya. Yang kulihat seperti itu, ada potensi itu ya. Kita kan melihat dari berbagai sisi. Sisi yang harus diwaspadai itu kalau kulihat di sini. Tetapi sisi lainnya adalah um, hubungan selanjutnya atau romansa selanjutnya ini tentang apa ya, sesuatu yang memang diinginkan gitu loh, yang akhirnya berpotensi menjadi nyata gitu, ada di depan dan bisa dipilih gitu. Jadi sebuah harapan sih kalau aku lihat romansa selanjutnya ini tentang kisah cinta atau seorang yang
sebenarnya sudah menjadi harapan gitu. Ya, seperti itu. Itu yang kulihat di sini. Ya, memang ada pertimbangan sih ya di sini. Ini kayak seperti gini, dia atau mereka ya dihadapkan pada pilihan jelas ya. Dan pilihan itu, salah satu dari pilihan itu adalah hal yang sangat diinginkan banget gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, ini sepertinya orang yang ada di sini tuh dihadapkan pada realita bahwa dia bisa mendapatkan orang yang diinginkan gitu. Bahwa kisah cinta atau pokoknya ideal yang ada di kepalanya, yang dia impikan selama ini itu bisa ada di depannya gitu loh. Itu yang kulihat di sini ya. Mereka bisa menemui realita. Mereka gimana ya, bingung. Sorry aku ulang. Ya jadi yang aku lihat adalah keinginan yang sebenarnya berpotensi menjadi nyata. Kenapa aku bilang berpotensi menjadi nyata? Karena di sini masih ada pertimbangan gitu. Ya, jadi ini kayak sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi nyata gitu. Kelihatannya seperti itu. Jadi kayak nggak disangka-sangka gitu bahwa romansa yang diinginkan seseorang yang mungkin menjadi impiannya, pokoknya yang serba ideal di kepalanya itu bisa ada di depan matanya gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi itu ya. Itu sih yang kulihat di sini, next date-nya atau romansa selanjutnya seperti itu. Tapi di sini memang ada pertimbangan ya. Di satu sisi mereka bisa melihat seseorang yang mereka inginkan itu bisa mereka dapatkan, hubungan yang mereka harapkan itu bisa saja mereka genggam gitu. Tapi di sisi lain ya, ada pertimbangan lain nih. Kalau aku lihat mungkin ya ini bisa dijelaskan oleh kartu ini kayak ini baik nggak ya? Ini baik nggak ya? Mungkin ini tidak benar-benar baik tapi menggiurkan gitu loh ya. Aku kasih contoh tapi nggak harus benar-benar disamakan dengan kasus yang aku jadikan contoh ya. Misalkan um, apa ya? Misalkan apa ya? Um, apa ya? Di kepalaku sih seperti korupsi ya gitu ya. Kayak gini, dihadapkan pada pilihan kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini, kamu bisa dapat project yang kamu pasti inginkan karena keuntungannya besar banget untuk kamu pribadi yang bisa masuk kantong kamu gitu. Tapi kamu harus tahu bahwa ini tidak benar-benar kelihatan bagus, bahwa ini tidak benar-benar um, legal gitu loh, bahwa ini itu apa ya, bahwa ini tidak bisa benar-benar dibuka di publik gitu loh, alias harus banyak intrik gitu loh untuk menutupi bahwa ya sebenarnya ini sebuah apa ya bahasanya, sebuah affair gitu, affair yang buruk ya, atau ini ya intinya itu mungkin ada sesuatu yang ilegal di situ gitu ya. Jadi namanya juga korupsi gitu kan. Korupsi kan sebenarnya ilegal, korupsi itu ilegal gitu. Tapi ini kayak orang dihadapkan pada hal itu gitu. Ya, keuntungan yang banyak, tapi sebenarnya kalau kalau dibuka ya dicerna itu adalah korupsi dan akan berpotensi berurusan dengan hukum ke depannya gitu. Tapi dia dikasih tawaran gitu loh. Ini masih bisa ditutupi, ini masih bisa ya dibalut lah, diatur lah bagaimana agar ini aman tetap menjadi rahasia gitu. Keuntungannya besar gitu. Jadi gimana? Nah, orang ini kan dilema gitu. Iya sih memang ini uangnya gede gitu. Tapi ini berpotensi berurusan dengan hukum juga gitu. Dan dia tahu bahwa ini nggak baik gitu. Kayak gitu. Itu salah satu contoh ya. Maksudnya bisa sebingung itu gitu. Ya, jadi di sini hati nurani dia itu sedang bergelut gitu loh dengan desire-nya dia gitu. Hati nurani dia ingin tetap pada track, tapi desire-nya dia juga ingin sih dengan uang sebanyak itu dia pasti bisa beli atau merealisasikan banyak
impiannya gitu, kayak gitu ya. Jadi itu contoh aja, tapi ini tidak harus seperti itu sih ya. Ini salah satu contoh bahwa karena aku membaca energi di sini tuh energi yang ada dilemanya gitu. Di satu sisi ini kayak sesuatu yang terlalu bagus gitu loh untuk menjadi nyata, kayak dia bahkan nggak percaya gitu. Tapi di sisi lain kenapa kok dia masih mempertimbangkan untuk menahan diri gitu. Itu loh yang menjadi pertanyaan di sini. Kenapa gitu? Apakah karena hubungan ini agak sulit mmm, atau apa ya, atau ya cukup beresiko itu juga bisa gitu ya. Seperti itu atau ya kayaknya nggak benar-benar ini semua itu pasti ada alasannya ya, kenapa kok bisa ada pertimbangan di sini. Tapi kalau aku lihat sih akhirnya dia maju gitu. Pasti ada alasan ya, karena ini general reading, jadi ya kita nggak bisa berbicara secara spesifik alasannya apa. Ya mungkin seputar bahwa hubungan ini tidak semudah itu direalisasikan, ada pertimbangan, mmm, takutnya ini bukan hal baik, tapi ini adalah impian gitu. Jadi kayak gitu ya. Seperti itu sih, atau mungkin gini, itu tadi beresiko gitu. Jadi memang ada hal yang harus diselesaikan dulu untuk membuat ini tuh aman untuk dijalani, bisa jadi kayak gitu juga, ya oke. Itu yang kulihat di sini. Jadi next date ini bisa jadi sama orang yang benar-benar diimpikan. Apakah kalian yang diimpikan oleh mereka atau mereka yang menjadi impian kalian, itu bisa jadi. Tapi hati-hati, hubungan ini memang kelihatannya bagus, ya, dengan seorang yang menjadi idaman, semuanya serba indah gitu ya. Jadi ini kayak orang yang bisa punya pasangan atau mendapatkan seorang yang memang tipenya banget gitu loh, yang kayaknya tuh dia itu populer gitu kan, populer gitu ya. Kok orang ini kayaknya populer, orang ini ya pokoknya segala hal dalam orang tersebut itu menjadi idamannya gitu loh. Ya, nggak nyangka bisa mendapatkan orang itu gitu. Selangkah lagi untuk mendapatkan orang itu gitu. Tidak menyangka gitu, sesuatu yang bagus. Cuman ya ini jalannya memang bagus, tapi ini loh yang harus diwaspadai ya. Karena kalau terlalu terikat pada desire, obsesi ya, merasa membutuhkan dengan sangat kayak nggak siap melepas. Nah, itu yang bisa berpotensi buruk untuk mental seseorang sih, karena ya tahu sendiri bahwa hidup itu ya begitulah gitu ya. Kalaupun menikah sama dia, bergantung sama dia, happy sama dia, bahwa ya bagus-bagus aja. Ini memang terlalu panjang ya aku ngomongnya ya. It's okay. Maksudnya sorry gitu ya. Skip aja kalau nggak suka. Tapi ini contohnya ini dalam kepalaku ini kayak seorang public figure gitu. Dia itu public figure yang senior banget ya. Jadi suaminya udah lama meninggal, dia udah move on sih akhirnya udah lebih lebih bisa happy, lebih lebih bisa menjalani hidup gitu loh. Waktu dulu dia itu bilang gitu bahwa dia tuh sangat terluka banget ketika suaminya meninggal gitu ya. Ya maksudnya meninggal dengan di usia yang sebenarnya udah tua juga, tapi nggak tua-tua banget sih gitu ya. Maksudnya ya memang tiba-tiba kejadiannya jadi dia kaget gitu loh ya. Oke, ya itu, dia cerita, teman-temannya tuh bahkan heran kenapa dia bisa terpukul itu gitu. Terus dia bilang, "Ya kalian nggak tahu aja apa yang dilakukan suamiku selama, hidupnya, apa yang selama hidupnya suamiku lakukan padaku," gitu. Wah, ribet banget. Jadi intinya dia itu bilang bahwa suaminya itu sangat menyayangi dia, mencintai dia, merawat dia, melayani dia. Dia tuh sangat bergantung sekali sama suaminya gitu loh. Jadi ketika suaminya pergi tiba-tiba begitu saja, waktu itu, meninggalnya karena kecelakaan ya. Ketika suaminya pergi begitu saja, tiba-tiba itu kaget banget, dia kayak belum siap gitu loh kehilangan suaminya, nggak pernah siap gitu loh. Selama ini dia selalu merasakan kehadiran suaminya, memang ada jelas nyata, di sampingnya gitu loh, kayak mereka tidak terpisahkan gitu, tiba-tiba mereka harus dipisahkan oleh maut gitu. Jadi betapa dia itu butuh waktu yang lama gitu ya, untuk benar-benar bisa menjalani hidup dengan ringan gitu, benar-benar bisa membiasakan diri hidup tanpa suaminya gitu loh. Jadi itu sih yang dia sampaikan ya waktu itu, bahwa teman-temannya yang heran sama dia kenapa sampai terpukul itu, selama itu terpukulnya, ya yang bisa dia sampaikan adalah karena kalian nggak tahu apa yang
selama ini dilakukan oleh suami saya terhadap saya, apa saja yang dia lakukan selama dia hidup kepada saya, bahwa itu tuh, mmm, sangat indah gitulah intinya buat dia gitu loh, bahwa dia itu sangat cinta banget gitu loh sama istrinya gitu ya. Sangat pokoknya ya mungkin apa yang ada di film itulah yang dia rasakan dalam hidupnya secara nyata gitu loh ya. Karena mereka pernah bermain di satu film juga kan. Mereka itu cinta lokasi dulunya gitu ya. Jadi ya itu sih. Jadi ya mungkin itu yang dia ingin sampaikan kepada teman-temannya gitu loh, bahwa ya mungkin kalian beda sama aku gitu loh. Suami aku tuh baik banget gitu loh ya. Jadi ya memang kaget gitu loh ya. Ya wajar kita bisa mengerti gitu. Kenapa dia bisa sampai terpukul itu ya mungkin karena suaminya memang sebaik itu dan mereka sedekat itu, semelekat itu gitu loh ya. Jadi ya bisa terguncang segitu lamanya, butuh waktu lama untuk healing gitu lah ya. Ya itu sih, hal yang harus diwaspadai contohnya seperti itu gitu loh, bahwa itu mungkin terlihat sangat indah. Rasa sangat bergantung itu sih yang harus diwaspadai karena ya balik lagi ya, kalau aku lihat juga contoh lainnya gitu ya, orang ya adalah figur lain gitu ya, ketika dia mungkin dekat banget sama ayahnya gitu ya. Jadi begitu ayahnya meninggal, sebenarnya di usia dia yang sudah menikah dan punya anak juga sih ya. Jadi ketika ayahnya meninggal tuh dia merasa sangat terpukul gitu dan di situ ada tulisan ya tentang ya tulisan gitu ya. Saya dia berkata gitu bahwa setelah ini, aku nggak bisa menirukan secara jelas ya karena juga lupa ya susunan kalimatnya bagaimana, tapi kurang lebihnya poinnya begini, "Setelah ini aku akan berjanji tidak akan bergantung sama siapapun selain Tuhan," gitu. Karena, siapa itu bisa meninggalkan aku ya, tapi kalau Tuhan itu tidak gitu. Berarti kan ya yang bisa dipetik itu ya dia mungkin sangat apa, dekat sama ayahnya, sangat mungkin dulu bergantung banget sama ayahnya dan secara emosional juga sangat bergantung dan dekat gitu lah sama ayahnya walaupun dia mungkin sudah dewasa gitu, tapi ya dia masih sedekat itu gitu. Jadi begitu ayahnya meninggal, dia ya memang sangat merasa kehilangan banget gitu loh. Ibaratnya seseorang yang sepertinya sudah menjadi bagian dalam hidupnya, dalam dirinya, terus hilang gitu, pergi gitu. Jadi kayak ada bagian dalam dirinya yang pergi juga gitu, ya, yang harus dia ikhlaskan gitu. Jadi se seterpukul itu. Mungkin ya dia sedekat dan sebergantung itu gitulah intinya, minimal secara emosional gitu ya. Itu sih ya pelajaran yang bisa dipetik gitu. Jadi kalau kita merasa sangat bergantung banget, terikat banget, mmm, ya apa ya, itu bahaya juga ke depannya gitu ya. Waktu terus berjalan, apapun bisa terjadi di depan gitu kan. Ya kita pikir kita masih punya waktu, tapi ya ini bukan bermaksud ngajak sedih ya, cuman ya nggak ada salahnya ketika kita sadar kita juga mempersiapkan diri gitu loh. Kalau memang saat ini kita masih merasa, tidak terlalu bergantung, ya kenapa kita tidak jaga aja kualitas itu gitu loh. Agar apapun yang terjadi kita juga tidak seterguncang itu gitu loh. Walaupun mungkin dapat pasangan yang sangat sesuai dengan harapan kita dan begitulah ya. Jadi itu yang aku lihat di sini, oke, sebuah impian dalam hubungan gitu ya. Tapi memang ada, pertimbangan lain, ya mungkin ini kayak godaan sih kalau aku lihat ya. Mungkin hubungan kalian itu seperti godaan gitu ya, seperti itu yang jadi pertimbangannya. Kayak gitu sih ya. Jadi kalian yang paling tahu lah nanti ya. Nggak bisa aku jabarkan secara detail di sini, apalagi ini juga general reading gitu ya. Jadi kayak gitu ya, oke. Mungkin gini, contohnya gini ya, misalkan A ini sudah punya pasangan, aku nggak bilang menikah ya, punya pasangan lah. Terus tiba-tiba A itu ketemu B gitu. Nah B ini adalah sosok idamannya A, tipenya A banget gitu loh ya. Terus B ini juga suka sama A. Nah, itu loh yang menjadi dilema itu ya. Ini kayak sesuatu yang sangat bagus sekali. Dia bahkan nggak pernah berpikir dia akan bertemu dengan B gitu. Dan B suka juga sama dia gitu. Seperti itu bagus banget. Tapi hubungan ini seperti godaan gitu. Apakah ia harus di approve
Apakah iya ini harus diterima, harus dijalani, diambil aja kesempatan ini, atau lebih baik jangan gitu. Kayak ada pertimbangan itulah di sini. Tapi intinya yang aku lihat di sini, ini berpotensi menjadi hubungan yang sangat em, apa ya, yang sangat menjadi bahagiaan. Aduh bingung gue mau menjelaskan lagi kayak gimana. Intinya ini berpotensi menjadi hubungan yang sangat romantis, yang membahagiakan, yang idaman banget, hubungan impian lah intinya gitu. Yang kuat aku lihat di sini adalah berpotensi lagi. Ya berpotensi sih sebenarnya. Apa ya? Yang kuat yang aku lihat di sini adalah kesempatan bisa berkencan atau berpasangan dengan sosok yang, ya tadi aku udah ngomong sih, yang menjadi idolanya gitu loh, ya menjadi idola gitu ya, yang kayaknya orang ini itu memang banyak yang naksir sih, kayaknya gitu. Entah kalian atau orang ini, atau kalian berdua nggak tahu, tapi minimal salah satu di antara kalian itu ada yang, apa ya, ada minimal salah satu di antara kalian adalah seseorang atau sosok yang punya banyak fans gitu. Ya, pokoknya, mmm, ya cakep, keren, seksi, mempesona lah intinya gitu ya, kayak gitu. Too good to be true gitulah ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Dan ini juga sebenarnya berpotensi menjadi hubungan yang kuat sih sebenarnya ya, tapi kalau kalian mau sorry, kalian mau mengiyakan atau tidak itu terserah kalian, cuman aku hanya melihat dari energi ini bahwa hubungan ini tuh bisa menjadi hubungan yang kuat juga, gitu. Secara emosional hubungan gitu. Bisa jadi cukup cocok gitu loh. Oke? Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 2. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan bacakan pesannya. Akan tiba saatnya itu terjadi. Proses yang mengarahkan padanya hingga soul kontrak dan misi itu terlaksana. Ada fase dan pelajaran yang harus dilalui. Ada dinamika yang bergantung dari pelaksana tugas. Berikan yang terbaik melalui usaha, intuisi, dan suara hati yang akan menuntun. Itu yang kulihat di sini ya, pesan yang ada di sini untuk grup 3 tentang next date atau romansa selanjutnya. Oke, grup 3. Selanjutnya aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi jangan fokus sama zodiak, oke? Di sini ada Pisces, kemudian ada Virgo, ada Aries, ada Leo, ada Libra, ada Sagittarius juga sih di sini. Oke, itu yang kulihat di sini. Di sini ada Capricorn juga ya. Terus yang lainnya yang tidak kuat tapi ada juga, yaitu Aquarius, Scorpio, Taurus ya. Itu yang aku lihat di sini, oke? Baik, grup 3. Kira-kira seperti apa sih next date atau romansa kalian selanjutnya seperti apa? Ini sih berpotensi sebenarnya sudah menuju ke akhir ya. Maksudnya akhir itu ke takdir, takdir. Ya semuanya takdir sih ya. Ada yang ditakdirkan untuk selamanya, ada yang ditakdirkan ya hanya sebagai pembelajaran, bukan untuk stay gitu ya. Ya ditakdirkan untuk menjadi story aja gitu. Ya, di sini aku melihatnya gini, kalau kalian sudah melalui kisah cinta yang cukup challenging gitu ya, cukup ya menguras energi, menguras pikiran, menuntut kalian untuk benar-benar memetik pelajarannya gitu ya. Jadi maksudnya pelajarannya terlalu mungkin banyak gitu ya, atau intinya kalian melalui kisah cinta, kalau sebelumnya ini ya, kisah cinta kalian agak sulit ya, sulit banget bahkan rumit atau melelahkan gitu ya, dan kalian memang apa ya, ya dituntut untuk belajar karena kalau tidak ya kalian tidak bisa keluar dari siklus itu gitu ya. Itu sih kalau aku lihat, kalau kalian sudah melalui itu, nah kedepannya aku melihat ada potensi orang yang bisa jadi
sesuai untuk menjadi takdir akhir kalian dalam percintaan gitu. Karena di sini aku melihat ada sosok yang dewasa, powerful, kemudian bisa menjaga kalian gitu ya. Kalian juga bisa menjadi partner yang saling menguatkan, saling mendukung, dan bisa merealisasikan banyak hal bersama gitu. Kalian bisa lebih kuat saat bersama, karena tidak selalu seperti itu. Ada orang kuat ketika bersama orang yang tidak tepat, mereka menjadi berantakan ya. Ternyata gue lebih baik sendiri daripada berurusan sama orang yang nggak tepat gitu. Akhirnya bukannya menguat, hanya nambah masalah gitu, malah semakin jadinya rapuh ya. Rapuh itu bukan dirinya yang rapuh, tapi apa yang harus dia bangun akhirnya jadi rapuh kalau sama partner yang tidak tepat. Bukan karena dia lemah, tapi ya partnernya aja yang nggak tepat gitu loh ya. Tapi kalau sama partner yang tepat akan semakin kuat. Dia kuat bersama partner yang tepat, mereka jadi lebih kuat. Bisa seperti itu dalam ya dalam menjalani kehidupan, dalam apalagi ya, merealisasikan banyak hal, segala impian, macam-macam lah kalau punya visi misi gitu ya. Semakin kuat untuk merealisasikan visi misi gitulah, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya berpotensi menjadi power couple gitu ya. Aku melihatnya ke depannya kekuatan dan kebahagiaan gitu. Ada potensi itu. Jadi kalian bisa meraih kebahagiaan yang lebih ketika kalian saling menguatkan untuk bekerja sama nih, bekerja berke bekerja keras bersama-sama untuk ya mensukseskan segala impian kalian gitu. Jadi, mmm, kalau dibilang kerja dan berusaha juga bukan berarti kayaknya ngenes banget sih, bukan berarti gitu. Karena yang ngenes itu kalau sama partner yang nggak tepat. Kalau sama partner yang tepat meskipun merintis itu tidak harus mengenaskan itu gitu loh. Jadi bisa bekerja dengan lebih fun, lebih enjoy gitu ya. Meskipun dalam fase merintis belum meraih banyak hal, tapi apa ya, progresnya itu baik gitu loh ya. Jadi justru tetap bisa sweet juga gitu ya, bisa sweet segala dinamika hidupnya gitu. Walaupun hidup itu nggak selalu di atas, ada kalanya harus merangkak untuk ke atas gitu, tapi kalau dilakukan bersama partner yang tepat ya, jadinya apa ya, hari-hari itu kan bisa menyenangkan gitu. Ya itu yang kulihat di sini, ada potensi seperti itu gitu, ya. Gitu sih ya. Kayaknya kalian bisa menjadi pasangan yang equal, bisa menjadi pasangan yang apa ya, ya bukan cuma sefrekuensi ya, benar-benar bisa saling mengimbangi gitu ya, kayak gitu sih. Cuman memang sebelum bersama destiny itu ya, sebelum bersama orang ini, union bersama orang ini, memang minimal salah satu di antara kalian atau keduanya itu sudah melalui masa-masa yang apa ya, masa-masa banyak kehilangan ya, tadi yang sudah aku sampaikan. Masa-masa belajarnya tuh kayaknya keras gitu loh. Karena kita tuh bisa belajar dari hal yang enak dan tidak enak gitu ya. Dari hal yang menyenangkan kita belajar. Dari hal yang menyedihkan kita juga masih bisa memetik pelajarannya. Sebenarnya belajar itu nggak hanya dari pengalaman yang pahit gitu loh. Dari yang saat bahagia pun kita memetik pelajarannya gitu loh. Kalau mau memetik tentunya ya. Kayak gitu. Nah, makanya aku bilang belajar dengan keras gitu ya. Makanya aku bilang di sini, setelah kalian melalui perjalanan hidup atau percintaan di mana kalian diharuskan belajar dengan keras gitu. Kenapa kok aku mengatakan seperti itu? Karena mungkin sebelumnya tuh nggak enak gitu loh. Jadinya belajarnya itu kayaknya keras kan, kalau nggak enak gitu suasananya. Ya gitu, karena memang apa ya, dinamika belajar itu kayak gitu, nggak selalu kita ditempa belajar di tempat yang nyaman, kadang di tempat yang nggak nyaman kita dipaksa untuk belajar gitu. Itu yang aku maksud belajar dengan keras ya, karena mungkin pengalaman kalian sebelumnya banyak, ya bebannya besar, penantiannya lama, kesabarannya ya memang harus ditempa di situ, suka nggak suka, sabar nggak sabar, akhirnya dipaksa untuk sabar gitu ya.
perlu penantian dan proses panjang gitu lah. Itu yang aku lihat di sini sebelumnya. Untuk kalian sampai akhirnya pada titik. Nah, ke depan nih aku melihat sesuatu yang bagus gitu loh sebenarnya dalam percintaan kalian. Bisa jadi itu adalah akhir untuk awal yang baru gitu ya. Jadi hubungan yang lebih menjanjikan untuk komitmen ya. Kalau mau pernikahan ya sebenarnya bisa juga. Ini mau dijadikan partner hidup mau atau partner dalam pekerjaan itu bisa sih kalau aku lihat di sini ya. Ada potensi seperti itu di sini. Oke. Tapi ya itu, di sini ada kartu kalian berproses kan sebelum sampai kepada titik yang aku sebutkan tadi ya, destiny tadi gitu ya. Ini kalian sudah berproses setelah melalui situasi yang toksik yang gak enak itu. Berproses terus aja walaupun belum terlihat apa ya hilalnya gitu ya. Belum terlihat the one itu, belum terlihat seseorang itu, belum terlihat orang yang diharapkan itu, kalian tetap fokus sama diri kalian. Ya, jadi kenapa harus mengejar dan bukan mencari ya. Kenapa harus mengejar dan terlalu fokus sama hal itu sementara kalian bisa fokus sama diri kalian sendiri gitu. Nah, itu yang dijalani di sini kalau aku lihat gitu ya. Jadi bukan mengejar atau hanya menanti yang entah di luar sana sedang berada di mana gitu ya titik koordinatnya. Tapi lebih ke menggunakan waktu dan energi untuk berproses sendiri gitu. Bagus ya. Oke, setelah sudah melalui hal ini yang gak enak ini toksik, berproses sendiri ya kan. Ya ini kayak up and down dalam kehidupan gitu ya. Kalian sudah melalui ini juga dan tetap berproses gitu ya. Sampai tibalah waktunya kalau aku lihat di sini. Ya, dari penantian kalian gitu. Oke, nah di sini ya sudahlah kalian melalui ini ya. Melalui ini sih. Atau bisa juga gini, ini bisa saja masa lalu kalian gitu ya. Antara kalian dengan siapapun itu gitu ya. Jadi kayak ada yang merasa terikat, merasa kayak nggak bisa mengatur dirinya, nggak bisa mengontrol dirinya gitu loh ya, merasa kayak terlalu terbawa sama seseorang itu atau suasananya, jadi kayak dia kurang bisa berdiri tegak gitu loh ya. Akan ada orang yang terlalu galau dengan percintaan, dia sampai nggak bisa mengatur hidupnya yang lain gitu, jadi kayak dia terbawa dalam drama itu, dalam arus itu, kayak entah kayak kehilangan arah gitu, bisa seperti itu gitu. Ini bisa jadi ya ini bisa jadi hal yang pernah dilalui sebelumnya, bisa jadi loh ya. Atau ini adalah kedepannya. Kedepannya itu gini, kan di sini ada tulisannya always you are the one gitu ya. Jadi kedepannya ketika sudah bertemu dengan orang yang potensial adalah the one, potensial menjadi takdir cinta, cie ya kan. Nah, di situ bisa jadi ada situasi seperti ini. Aku berharap kamu adalah the one. Ini bisa dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang mereka, bisa keduanya. Ingat ya. Aku berharap kamu adalah the one. Kamu adalah orangnya. Kamu adalah seseorang yang terakhir untuk kisah cintaku gitu loh. Ya. Seperti itu. Dan seperti yang gue bilang, bisa jadi kalian sama orang ini tuh menjadi sangat dekat dan sangat suportif satu sama lain, ya kan? Terus bisa berpotensi menjadi power couple. Di situ kalian melekat sekali. Ya memang menguat, tetapi ya seperti yang aku sebutkan di grup 2 ya. Kalian memang menguat bersama, terlalu kayak membutuhkan ya. Gitu deh, terlalu kayak membutuhkan satu sama lain gitu ya. Sampai akhirnya bisa ditakutkan seperti ini. Takut kehilangan kamu, akhirnya jadi kayak hilang arah gitu. Karena sudah sangat bergantung dan menyatu gitu. Boleh menyatu, boleh ada rasa tergantung. Tapi kalau aku sih lebih nggak nyaman ya rasa tergantung seperti yang nggak nyaman juga sih sebenarnya dengan rasa tergantung gitu loh. Bahkan sama makanan juga gitu loh. Ya kalau misalnya nggak ada makanan itu kan masih ada makanan lain yang enak juga. Jadi nggak mau ada rasa tergantung karena nggak enak juga ya rasa tergantung itu gitu ya. Oke, jadi di sini ya ini bisa menggambarkan juga bahwa kalian sama orang itu begitu kuat perasaannya,
kuat juga ketika kalian bersama, dan seperti yang aku bilang tadi kalian bisa meraih banyak hal bersama, jadi power couple bisa banget gitu ya. Tapi yang ditakutkan itu ya ketika ada drama-drama gitu ya, ketika ada, ya ini pertama bisa saja drama, dalam hubungan kalian ya kan, tantangan dalam hubungan kalian gitu. Bisa seperti itu, ya bisa bisa dalam hal apapun ya, maksudnya mohon maaf ini bukan mau nakut-nakutin, ya kita semua hidup pasti ada waktunya kan. Ini aku bahas di grup 2 gitu loh, soal ketergantungan gitu. Di grup 2 yang aku bahas adalah ketika ada rasa bergantung banget sama seseorang atau sesuatu atau seseorang gitu, ketika orang itu pergi ya dalam hidup itu rasanya bisa terguncang banget gitu. Itu yang aku bahas di grup 2 gitu ya. Jadi, pesan yang ada di sini sebenarnya sih bukan jauh-jauh ke arah sana ya, walaupun kita semua akan mati gitu ya. Tapi maksudnya bukan jauh-jauh ke arah sana, ya elah ini kan baru membahas saat bertemu dan merintis hidup bersama, kenapa harus langsung ke arah sana gitu kan. Enggak, maksudnya bukan bermaksud jauh-jauh ke arah, hari akhir ya. Ya walaupun kita nggak ada yang tahu ya soal itu gitu kan, itu bisa kapan pun gitu. Tapi lebih ke, pesan yang ada di sini itu mungkin karena kalian saling, bergantung ya, salah satu di antara kalian atau saling apa ya, kayak ya mungkin ada obsesi juga gitu karena mungkin, ada rasa yang lebih gitu loh, apa rasa cinta, rasa sayang lebih, tapi nggak sadar juga bahwa di situ juga ada obsesi, segala hal yang lebih, ya boleh aja tapi kan kita juga harus sadar gitu loh di sini, wake up gitu ya. Ya bukan berarti hubungan kalian akan, ya gimana ya, bingung juga gue ngomongnya gitu, bahwa semuanya juga pasti ada akhirnya, tapi kita nggak ngomong ke arah situ gitu loh. Tapi lebih ke, ya ini mungkin sebatas perasaan gitu ya. Perasaan ketika salah satu di antara kalian itu, mungkin bisa terlalu posesif ya, atau ya itu sih kayaknya tuh merengkuh banget gitu. Jadi ada rasa ketakutan gitu. Ketika belahan jiwanya jauh atau sedang tidak ada di sampingnya itu kayak bisa kehilangan arah gitu loh. Tapi ya tidak diharapkan seburuk itu ya, itu kan hanya perasaan gitu. Tidak harus yang terjadi seburuk itu juga gitu. Ya ini mungkin lebih ke, penegasan aja tentang hubungan kalian yang kuat gitu, oke? Seperti itu. Boleh kuat, boleh melekat, boleh sekuat itu, semelekat itu secara emosional, tapi nggak ada salahnya untuk, mmm, apa ya, tapi ada yang bilang juga hati-hati dengan kemelekatan sih. Kita sih sebenarnya lagi ngomongin soal romansa aja, jadi kenapa harus terlalu dalam ke arah spiritual ya. Cuman ya ya itu boleh sih sebenarnya kalian dekat, saling mencintai terus bersama gitu ya, menguatkan, sedekat itu tak terpisahkan gitu ya, boleh gitu. Tapi ya mungkin itu ya yang harus diwaspadai, rasa ketergantungan dan kemelekatan yang terlalu berlebih gitu. Kita boleh ya, kita nggak bisa membohongi diri juga kalau kita dekat sama orang akhirnya ya kedekatan itu kita bisa sebut kayak lekat gitu kan, lekat ya, mungkin itu kali ya, lekat dengan kemelekatan. Ya kalian memang bisa lekat, tapi hati-hati dengan rasa kemelekatan atau ketergantungan itu gitu. Oke, itu yang yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi next date kalian itu atau romansa kalian selanjutnya sebenarnya berpotensi juga dengan orang yang bisa menjadi, mmm, apa ya, akhir dari cerita cinta kalian gitu ya, destiny kalian gitu untuk menjalin hubungan yang panjang gitu loh ke depannya ya. Itu semua sudah aku sampaikan di sini, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 3.